Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-48 ayatnya yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan merancangkan masa depan yang baru. Ketika Tuhan melihat kenyataan pahit yang terjadi antara bangsa Israel dengan dirinya yang telah berkhianat dengan meninggalkan Allah serta kekuasaan Allah dengan bersandarkan kepada Allah-Allah lain, bahkan mereka tidak dapat menentukan sikap yang benar dalam perjalanan kehidupan mereka. Tuhan tidak mau tinggal diam melihat bangsa yang ia pilih itu berjalan dalam kegelapannya. Sehingga Tuhan merancangkan suatu zaman yang baru, di mana suatu keadaan semakin menjadi lebih baik, yakni keberadaan bangsa Israel dalam posisi keberimanan mereka yang benar. Kini kita semakin menyadari satu hal. Apa alasan dibalik dari pembuangan bangsa Israel yang sengaja Tuhan izinkan terjadi? Kita berkata bahwa itu adalah suatu hal yang begitu pahit. Apakah Tuhan yang adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan mengizinkan bahwa bangsa yang ia pilih itu harus berada di dalam posisi mereka yang tertekan, posisi mereka yang menderita karena terbuangnya mereka? Ternyata ketika kita sudah semakin mendalami apa maksud Tuhan, baru kita mengerti satu hal, bahwa ternyata rencana Tuhan yang menyatakan hal itu kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan akan memurnikan mereka bukan seperti perak, tetapi Allah menguji mereka dalam dapur kesengsaraan. Tuhan mengizinkan penderitaan ini terjadi ke dalam pribadi kita. Ternyata ini menjadi cara Allah juga supaya kita menjadi murni. Tidak ada emas yang takut dengan api. Tidak ada perak yang takut dengan api. Yang takut dengan api adalah benda-benda yang gampang terbakar. Tidak ada orang yang langsung ketika penderitaan itu datang langsung menyalahkan Allah jika ia adalah orang yang beriman dan benar. Malahan ketika kita menyadari satu hal tentang maksud Tuhan dari semua yang terjadi itu, kita akan semakin dibawa kepada suatu pengertian. Tuhan menginginkan sesuatu hal yang lebih dari kita. Karena apa yang ingin Tuhan inginkan dari kita adalah keinginan yang sangat sempurna dan tinggi. Jika Tuhan menginginkan sesuatu hal yang lebih tinggi dari kita, maka kita tidak boleh hidup seperti ini saja. Kita harus menjadi orang yang terus bergerak dan terus mengupayakan yang terbaik. Dan penderitaan adalah menjadi bagian salah satunya. Yesus sendiri mengalami penderitaan itu, sehingga kita merayakan peristiwa passion. Kita juga memiliki passion dalam kehidupan kita. Dan penderitaan itu akan membawa kita untuk menapaki perjalanan kehidupan ini, memahami, mengerti, dan mengambil keputusan dengan begitu hati-hati. Dan ketika semuanya itu sudah masuk ke dalam emosi yang kudus, maka kita tidak akan pernah melupakan anugerah Allah. Mengapa kita kerap melupakan anugerah Allah dengan begitu cepatnya? Karena kita tidak masuk ke dalam emosi Tuhan itu. Dan akhirnya kita larut dengan perasaan kita sendiri. Dan kita tidak melihat bahwa Allah sedang berkarya
dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Maka saudaraku yang terkasih, Tuhan memberikan zaman yang baru kepada kita, di mana Tuhan menguji kita dengan benar-benar. Dan inilah yang sedang kita persiapkan di dalam pribadi Yesus Kristus yang telah kita nanti-nantikan, dan menjadi peristiwa Natal yang sangat luar biasa. Ini menjadi awal dan titik berangkat bagi kita lewat kesederhanaan kepada kekayaan. Apa kesederhanaan itu? Yesus mengambil diri dalam rupa yang begitu hina, yang lahir dalam tempat yang hina, kesederhanaan, untuk membuat kita kaya dalam anugerah. Kita telah menerima kekayaan dari anugerah Tuhan. Maka teruslah berjalan. Kita berada di dalam zaman yang baru, zaman di mana kita dimurnikan dalam darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Kami telah menerima berkat surgawi yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Kami berada di dalam zaman yang baru, di mana kami telah dimurnikan di dalam darah Yesus Kristus. Ujilah kami ya Tuhan dalam segala hal, sehingga ketika kami menyatakan kami mengasihi-Mu, kami menyatakannya dalam setiap perilaku, dalam kehidupan kami, meskipun dalam perkara yang berat. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.